Jadi inti tujuan daripada ETLE ini untuk menekan pelanggaran dan fatalitas kecelakaan. Tidak ada maksud lain. Semua langkah-langkah ini kita lakukan. Petugas Polri pun sangat terbatas. Jadi misal ada kejadian kecelakaan di tol, semua akan terpusat di situ. Nah, biasanya kalau sudah ada kecelakaan, kadang masyarakat, wah polisi ke sana semua, patroli tol. Akhirnya setelah ke tempat kecelakaan, mereka menambah kecepatan. Tanpa disadari itu sudah terpasang elektronik tilang. Sepanjang dia melalui kecepatan di batas maksimal 80 km per jam, dia akan kena jepret terus. Akan ditumpuk nanti sepanjang CCTV yang dia lalui, yang disampaikan Pak Suryo tadi. Dan di tol itu juga ada batas minimum. Batas kecepatan minimum itu 60 km per jam. Di bawah 60 km per jam pun akan diberikan denda tilang, akan disorati, khususnya kendaraan-kendaraan berat. Kemudian saya memberikan informasi juga, pengetahuan bahwa sudah banyak sekarang fenomena berkendara, kecepatannya 80 betul, tapi di kanan jalan terus lajurnya, di kanan terus. Jangan lupa itu ada pasal dan itu bisa kena tilang juga. Dilarang memperlambat di jalan utama. Nah, contohnya seperti itu. Memang kecepatannya 80 km per jam maksimal, tapi lajur kanan khusus untuk mendahului. Nah, setelah mendahului kembali lagi ke lajur tengah atau ke lajur yang paling kiri nomor 1. Nah, ini kadang kita tidak tahu. Saya yakin tidak tahu karena beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut sempat kita edukasi, kita berikan teguran lisan, teguran tertulis. Ternyata mereka tidak tahu tentang aturan tata cara tersebut. Jadi saya tanyakan, ujian SIM-nya gimana ini? Kok bisa dapat SIM Anda? Kan begitu. Jadi ini himbauan dari saya paling utama, kalau berkendara lambat atau stabil atau tidak mendahului atau habis mendahului, ya pindah lajur kiri atau gunakan lajur kiri. Karena lajur kanan itu banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan darurat, ambulan, pemadam kebakaran, pengawalan kepolisian, VIP, dan sebagainya. Kalau kemarin kita gunakan yang sangat urgent itu adalah untuk mengawal vaksin distribusi. Banyak kejadian-kejadian darurat yang menggunakan lajur kanan. Jadi perlu diketahui bukan bahu jalan yang digunakan untuk kendaraan darurat tersebut atau mendapat prioritas. Tapi mereka menggunakan lajur yang safety, lajur kanan. Ini perlu diketahui. Kemudian kita juga kadang lupa, pindah lajur itu ada ketentuan. Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping. Ini contohnya mau pindah lajur ke kanan, ke kiri, mendahului. Itu bisa kena denda juga 250.000. Nah, ini termasuk pelanggaran fatal, tapi ringan. Masuk klasifikasi ringan. Kemudian berbalik arah sebagainya, ini harus memberikan isyarat, yaitu lampu sein. Nah, istilah lagi, Pak, kalau di sini pakai lampu kuning aja nggak dilihat, Pak. Malah lampu kuning itu dikira ngajak berkelahi, dikira ngajak balapan. Makanya saya pakai tambahan tanda itu, Pak, tanda tangan. Nah, maksudnya tangan keluar, Pak, ini. Tangan keluar mobil, keluar motor itu bahasanya selain tanda lampu sein, tanda tangan. Bahkan kalau masih kurang, Pak, nggak dikasih jalan, terkasih tanda kepala, keluar kepalanya. Nah, begitu. Jadi ini fenomena masyarakat. Nah, kemarin terakhir sempat viral, sempat ada tambahan tanda buka pintu, Pak. Jadi mau belok kiri itu penumpang kiri buka pintu sekarang, supaya dikasih jalan ke kiri. Jadi inilah fenomena-fenomena bahwa menandakan masyarakat ini banyak yang tidak paham. Tidak paham dalam arti tidak pernah membaca undang-undang lalu lintas, tidak membaca PP tentang 41 sampai 44. Mungkin banyak yang tidak melalui pelatihan-pelatihan mengemudi, sekolah mengemudi sebelum ujian SIM. Jadi istilahnya belajar Texas langsung ujian dan mungkin juga beruntung menjawab teori, pas soalnya mudah kan begitu. Jadi pengetahuannya terbatas. Arti-arti marka, rambu, prioritas, kuning sebagainya saya yakin juga banyak belum tahu. Khusus pejalan kaki, zebra cross, begitu nyala lampu hijau, kemudian merah, berhenti, mereka tidak sabar, padahal pejalan kaki penyeberang ini masih di tengah jalan sebelah kanan, begitu udah hijau, tidak dikasih kesempatan, bahkan diklakson-klakson. Tidak boleh, itu ada pasalnya gitu. Wajib mendahulukan pejalan kaki.
Nah, jalan kaki, pesepeda, pasal 284 ini ada tilangnya juga 500.000. Jadi kita tidak mengutamakan pejalan kaki atau apa, sebetulnya jika melihat ini perlakuannya Pak ya, perlakuannya melihat orang akan nyebrang atau dia sudah nyebrang dari kanan mau nyebrang lajur kita, tidak diberikan kesempatan. Ini pengendara yang tidak berikan kesempatan bisa ditilang. Nah, kita pernah lakukan ini 5-6 tahun lalu, itu di setiap zebra cross kita adakan razia stasioner. Jadi setiap ada orang mau nyebrang di kawasan sekolah apa, dia tidak berhenti, langsung kita kejar, kita hentikan. Langsung kita sempat berikan penindakan teguran lisan dan tertulis. Kita 1 bulan itu, bulan keduanya baru tilang. Jadi kita tidak serta-merta, karena banyak masyarakat juga tidak paham bahwa itu adalah termasuk pelanggaran.